Hai kawan maritim, apa kabar? Semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita jumpa lagi kali ini tentu dengan salah satu topik menarik dan ya akan didampingi oleh Kang Andi. Kang Andi, sehat Kang Andi? Alhamdulillah sehat Bu. Halo kawan maritim, apa kabar? Ya, hari ini kita berdiri di depan mini diorama kapal Texing Bu yang ada di Museum Maritim Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tentang BMKT Bu. Apa itu BMKT? Secara singkatan BMKT ini benda berharga muatan kapal tenggelam Bu. Nah, itu Bu. Jadi kita sekarang akan membahas salah satu display yang ada di Museum Maritim, yaitu koleksi BMKT. Dan koleksi BMKT ini dari mana? Nanti Kang Andi akan ceritakan. Dan tentu ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena lautan di Indonesia sejak lama sudah menjadi jalur transportasi perdagangan yang sangat padat. Dan ini dibuktikan dengan beberapa benda-benda yang ditemukan dari kapal karam yang ada di lautan ini. Yuk kita dengarkan penjelasan lebih lanjut dari Kang Andi, dan mudah-mudahan ini akan membuka wawasan kita dan membuat kita semua semakin mencintai lautan Indonesia, semakin mencintai Indonesia. Oke, yuk kita mulai. Ayo kawan maritim. Kawan maritim, negeri kita yang kaya raya dengan sumber daya alamnya, juga kaya dengan harta karun di dasar lautannya. Kok bisa sih? Pertukaran barang atau perdagangan telah berlangsung selama ribuan tahun. Diawali dengan pertukaran barang antar sesama penduduk lokal, hingga berkembangnya rute-rute perdagangan seperti jalur sutra dan jalur rempah untuk pertukaran barang antar benua. Di Nusantara, berkembangnya kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya abad ke-5, Mataram kuno abad ke-8, hingga Majapahit dengan kapal jungnya di abad ke-12 semakin membuat perdagangan melalui pelayaran di Nusantara menjadi semakin ramai, hingga membuat orang-orang Eropa dan sekitar Asia mengetahui rempah-rempah yang berharga. Ini merupakan peta yang dibuat oleh Petrus Plancius, seorang kartografer dari VOC. Peta ini merupakan gabungan dari catatan-catatan perjalanan bangsa Portugis pada tahun 1598. Peta ini memuat informasi mengenai sumber rempah-rempah yang dihasilkan oleh bumi Nusantara hingga dikenal di Eropa. Rempah-rempah seperti teh dan kopi, biji pala, lada, cengkih, kayu manis, dan berbagai olahan kayu seperti kayu gaharu dan kayu jati. Hingga kemudian abad ke-14, 15, dan 16 mulai berdatangan bangsa-bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah tersebut langsung dari sumbernya. Selain itu juga, Indonesia dan pelabuhan-pelabuhannya menjadi salah satu zona komersial di Asia Tenggara sejak abad ke-14. 5 zona komersial di Asia Tenggara yaitu: pertama di Teluk Benggala, India Selatan, Ceylon, Birma, dan pantai utara Sumatera. Kedua di Malaka, ketiga di Laut Cina Selatan, Semenanjung Malaysia, Thailand, dan Vietnam Selatan. Keempat di Sulu, pantai barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, pantai utara Kalimantan, dan terakhir di Laut Jawa. Sejak abad ke-15,
jalur pelayaran di Nusantara merupakan jalur pelayaran yang sangat ramai dan dulu dikenal dengan pelayaran jalur rempah. Rempah-rempah yang ada di sini kemudian bisa didistribusikan ke Eropa, ke China dari jalur pelayaran yang telah ditemukan oleh bangsa-bangsa Eropa maupun bangsa Asia sendiri. Semakin banyaklah pembuat peta dari Eropa yang membuat jalur-jalur menuju sumber-sumber dari rempah-rempah. Jadilah lautan Nusantara menjadi tujuan untuk mencari rempah dan berbagai perdagangan, sekaligus juga menjadi kuburan dari banyak kapal-kapal yang tenggelam karena berbagai faktor. Nah, kawan maritim, dari berbagai sumber, dari data sejarah, dari berbagai penelitian, terdapat lebih dari 12.000 kapal tenggelam yang ada di Laut Indonesia. Banyak ya? Dan dari ribuan kapal tenggelam tadi, setidaknya terdapat 463 titik lokasi yang secara pasti diketahui keberadaannya. Dan yang membuat kapal-kapal tenggelam ini berharga adalah karena muatan yang dibawanya, mulai dari berbagai piring dan mangkuk dari keramik, hingga berbagai batu berharga seperti emas, perak, dan permata. Oh ya kawan maritim, semua barang berharga muatan kapal tenggelam ini dilindungi oleh negara ya, sebagai bagian dari keanekaragaman hayati yang harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Selain dari catatan sejarah, biasanya BMKT ini ditemukan oleh nelayan-nelayan yang sedang mencari ikan. Misalnya ketika akan memasang perangkap atau bubu di dasar lautan, para nelayan ini menemukan piring dan mangkuk dari keramik dalam jumlah yang sangat banyak. Dari laporan masyarakat inilah kita mengetahui beberapa titik lokasi kapal tenggelam dengan muatan benda berharga di dalamnya. Nah, kawan maritim, kalau kawan maritim menemukan hal yang sama, laporkan ya, karena ini semua dilindungi oleh undang-undang di negara kita. Kawan maritim, dengan banyaknya benda berharga muatan kapal tenggelam ini juga menjadi nilai tambah yang tak ternilai untuk kebudayaan bangsa dan menjadi data-data yang sangat penting untuk bisa menceritakan masa lalu demi merangkai masa depan bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, kawan maritim, ini merupakan mini diorama reruntuhan kapal Texing yang ada di Museum Maritim Indonesia. Reruntuhan kapal Texing merupakan temuan yang terbesar di Indonesia waktu itu pada tahun 1998 ketika pemerintah masih membuka kesempatan untuk bisa eksplorasi laut di Indonesia. Di dalam mini diorama kapal Texing ini terdapat BMKT asli yang dihibahkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa dipajang di Museum Maritim Indonesia. Nah, kawan maritim, sudah banyak informasi yang dijelaskan oleh Andi. Nah, mudah-mudahan ini akan semakin menambah informasi kita tentang dunia perdagangan melalui laut dengan bukti-bukti yang sudah kita temukan, yaitu salah satunya adalah temuan BMKT dalam bentuk koleksi keramik ya. Betul, Bu. Perdagangan yang antara Nusantara dengan pedagang-pedagang Cina. Gimana, Kang Andi? Ya, Bu, ternyata di lautnya juga banyak barang-barang berharga yang
bisa kita temukan. Tapi barang berharga ini masih ilegal ya, kecuali pemerintah sudah izinkan, Bu. Seperti itu. Maksudnya tidak boleh sembarangan orang untuk mengambil, betul. Dari lautan. Betul, itu Bu. adalah harta milik negara. Negara, betul, Bu. Ya. Oke, Oke. Dan mudah-mudahan ini juga menjadikan kita semua sadar untuk tetap melindungi kekayaan yang ada baik di dalam laut, di dalam tanah maupun di udara milik bangsa Indonesia. Oke? Oke. Iya. Kamu, aku, cinta maritim. maritim. Kawan maritim.